Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Ali Asyauki. Saya kelas B4 2018 malam. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu tugas dari mata kuliah yang bersangkutan, yang dimana saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama itu adalah rekrutmen, yang kedua adalah production and logistik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait rekrutmen. Rekrutmen adalah salah satu di mana perusahaan akan mengadakan sebuah pemilihan atau merekrut salah satu atau beberapa pelamar yang melamar ke perusahaan tersebut. Nah, untuk mengetahui apa itu isi dari atau langkah-langkah dari proses rekrutmen itu, diantaranya yaitu ada langkah-langkah proses rekrutmen. Nah, dalam langkah-langkah proses rekrutmen ini ada beberapa poin. Di antaranya yang preparation, yaitu persiapan di mana para pelamar dan juga perusahaan mempersiapkan segala administrasi untuk melakukan rekrutmen. Yang kedua ada receive application atau terima lamaran dari setiap pelamar yang ditujukan ke salah satu perusahaan yang dituju. Nah, langkah pertama dalam proses rekrutmen itu adalah without unqualified applicant, yang dimana ini singkiran pelamar atau memilih pelamar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, itu tahap kedua itu rating and ranking candidate, yang dimana ranking atau peringkat kandidat yang dipilih itu harus memenuhi syarat dari setiap perusahaan yang dibutuhkan. Kemudian tahap ketiga atau selection stage 3 itu adalah interview atau wawancara, di mana para pelamar akan diwawancara oleh manajemen dari perusahaan tersebut untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka untuk bisa masuk di salah satu perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah simulated work exercise, yang dimana si pelamar ditanya atau melakukan simulasi latihan kerja yang meliputi beberapa pekerjaan dari perusahaan yang mereka tuju. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah atau persyaratan atau formulir dari rekrutmen. Yang pertama itu adalah interview, yang kedua ada employee, yang ketiga ada kandidat dari setiap pelamar, yang keempat adalah applikan, yang kelima ada application, mengaplikasikan kemampuan dari pelamar tersebut dalam perusahaan tersebut. Kemudian ada persyaratan cara mengaplikasikannya, kemudian cara apply atau menggunakan dari syarat rekrutmen, kemudian ada CV, kemudian ada job vacancies, dan juga yang terakhir ada job description. Kemudian selanjutnya yaitu ada model for a curriculum fit, yang dimana model dari jenis-jenis CV yang akan diberikan setiap perusahaan beda-beda, diantaranya yaitu ini. Nah, pada poin pertama itu ada nama dalam CV, yang kedua ada alamat atau address dari setiap pelamar, yang meliputi di dalamnya ada nomor handphone, alamat email, dan juga tanggal lahir. Kemudian ada objektif atau menjelaskan diri pelamar dalam sebuah CV tersebut. Kemudian ada work experience atau sejauh mana sih kemampuan si pelamar pekerjaan dari kemampuan atau pekerjaan yang mereka miliki. Kemudian ada education or qualification, yang dimana poin ini sangat penting dalam setiap CV yang akan dimasukkan ke salah satu perusahaan. Kemudian ada computer skill, yang dimana sejauh mana sih kemampuan komputer dari setiap pelamar untuk dibutuhkan di perusahaan tersebut. Kemudian kemampuan bahasa, dan yang terakhir adalah hobi dan juga kesukaan. Nah, mungkin itu saja materi terkait rekrutmen. Kita lanjutkan ke materi kedua. Baik, yaitu kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu production and logistik.
Yang pertama itu adalah production. Production adalah salah satu suatu benda atau produk yang dikembangkan sehingga benda tersebut mendapatkan nilai lebih dan bisa digunakan secara luas. Kemudian ada definisi dari produk tersebut. Definition of production. Yang pertama itu adalah production is the provision of a product or a service to satisfy consumer want and need. Nah, dalam definisi ini produksi itu adalah di mana produk tersebut dapat digunakan sebagai suatu benda yang mendapatkan atau menghasilkan daya guna secara lebih. Kemudian selanjutnya adalah production is the organized activity of transforming goods into finished products in the form of good and service. Nah, dalam poin kedua ini produksi ini adalah suatu aktivitas organisasi yang ditransformasikan secara menyeluruh, yang dimana produk ini dapat mendapatkan suatu kebaikan atau nilai-nilai yang cukup baik dalam pengembangannya. Kemudian ada 3 jenis dari sebuah produksi atau 3 type of produksi. Yang pertama adalah primary production, yang kedua ada secondary production, yang terakhir ada tertiary production, ya, dimana pengertian atau maknanya atau kegunaannya sangat berbeda dari 3 poin tersebut. Nah, poin pertama itu yaitu primary production, yang dimana primary production ini adalah contohnya seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan banyak lainnya. Kemudian ada secondary production, yang dimana secondary production ini yaitu biasanya digunakan di salah satu perusahaan-perusahaan besar atau pembuatan teknologi-teknologi canggih atau obat-obatan seperti pembuatan mobil, perobatan, pakaian, bahan kimia, dan juga yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tertiary production, yang dimana dalamnya meliputi pedagang distributif atau layanan pemerintah dan juga yang lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas dari produksi, kita akan bahas terkait logistik. Logistik adalah suatu proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, atau pengawasan suatu proses baik barang atau peralatan tertentu dari titik awal hingga titik penggunaan. Jadi logistik ini biasa digunakan manage dari segi perencanaannya, pelaksanaannya, ataupun pengawasan dari seluruh proses yang telah atau yang akan dilaksanakan, seperti itu. Nah, mungkin materinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin cuma sekian. Bertemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.